pasti kalau perbedaan mah pasti ada lah ya, maksudnya anak kembar pun nggak akan identik sama, pasti ada perbedaannya kan ya, maksudnya apalagi uang ya, maksudnya band atau kantor atau apapun itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau gua sih mencoba treatment gua, metode gua mencoba ketika di ruang baru gua mencoba mengosongkan gelas biar ada yang mengisi lagi yang baru. Jadi dikasih kebebasan juga, tetap satu garis. Iya, tapi kan tetap balik lagi ada perlakuan yang berbeda, maksudnya secara kreatif, secara komunikasi. Karena gue dari Bandung, temen-temen di Jakarta pasti secara budaya, secara culture pun ya beda kan ya. Ya Roy dari Surabaya gitu kan, pasti ada nggak bisa diignore gitu, pasti ada adaptasi yang luar biasa harus diselami sama gue. Nah terakhir kan ada rilis single ya. Yang bikin beda mas sebelumnya apa memang udah jadi jembatan buat nanti di tahun depannya tuh jadi trigger aja. Oke, dulu ya. Lalu udah katarsis single gimana? Kayaknya kalau dari perbedaannya sih semakin lama kita semakin misalnya dari single adaptasi gitu sampai yang terakhir perangnya nanti nanti kita juga ada komunikasi berbeda juga gitu dari cara menyampaikan riff gitar, terus dari pattern drum, karena waktu di album Katarsis itu kan pandemi gitu, jadi gitar digarap di Jakarta, drumnya digarap di Surabaya, tapi ketemunya pas recording di Jakarta, cuman ide-idenya gitu disiapkan di masing-masing itu. Jadi di Jakarta udah paten, di Surabaya juga udah paten, jadi di studio itu langsung jadi gitu. Berarti sekarang lebih dipatenkan di sini ya, semuanya. Lebih komunikasinya jadi lebih enak gitu. Kalau ruang imajinasi kita udah banyak sebenarnya. Tadi masih dalam ruang imajinasi ya itu datang tuh dari proses ya kolaborasi, dari proses yang sudah nikmati sama Rangga Nadir. Kebayang kayaknya di album dan Squad dan Next tuh udah kebayang tuh mau seperti apa, terus lebih seperti apa, tema atau energinya atau narasinya seperti apa, udah ada bayangan sih. Tapi mungkin kan itu harus terus harus terus ditempa ya, maksudnya biar jadi sesuatu lah. Itu masih ini sih, karena yang gue lihat tuh dari proses kreatif kemarin tuh anak-anak sangat ngalir banget gitu, maksudnya enggak, teman-teman bawa materi masing-masing, bawa imajinasi masing-masing, kumpul kan langsung jadi gitu. Jadi nggak banyak lebih ngalir langsung jadi. Iya kan karena kalau proses kreatif kemarin tuh instrumen dulu, jadi riff dulu dari Om Ted, dari Karis ya. Kalau nikmatnya Karis ya. Ya sebenarnya perbedaannya sih tetap dari instrumen dulu baru vokal gitu. Cuma di perbedaannya antara yang sebelumnya sama yang sekarang itu mungkin lebih kayak ini sih, kayak riff bikin berapa bar sama drumnya kita bikin berapa bar gitu. Jadi kayak ada ngomong gitu, bikin gini dong, ayo yaudah bikin gini lagi. Kalau dulu itu selalu udah jadi satu lagu baru gitarnya drumnya diisi, ya udah itu jadi kayak gitu. Berarti musik dulu baru lirik. Iya, baru notasi sama lirik. Nah buat Rokorama Festival tuh ngapain ntar? Yang pasti kan tugas kita adalah menghibur dan dihibur gitu kan ya, maksudnya Culture Festival itu ekosistem yang baik menurut gua ya. Menghibur, bedanya apa menghibur dan dihibur? Iya bedanya betul. apa ayo? Ketika kita di atas panggung kita menghibur, tapi kita pun terhibur oleh mereka. Pasukan mati semua. Iya, terus ada energi timbal balik gitu. Terus dibayar lagi kan? Iya kan? Iya sesimpel itu. Terus menghargai apresiasinya segala macam. Karena menurut gua tuh Culture Festival itu ekosistem yang baik, melibatkan di situ ada vendor, di situ ada IO, di situ ada fans, di situ ada kuliner, semuanya kebagian. Jadi menurut gua positif, angle-nya baik gitu. Mengundang banyak orang, energinya positif. Ya itu sebenarnya tugas kita sebagai pelaku musik. Ya musisinya. Jadi maksudnya kita harus bikin kesepakatan. Memfilter lagi ya. Betul, konsensual lah. Maksudnya kesepakatan bersama bahwa tolong jangan dihancurkan gitu. Jadi ketika
ketika ada yang datang, ya maksudnya dengan membeli tiket pun itu udah support yang sangat luar biasa. Tapi masa sih lu datang jauh-jauh beli tiket terus lu ingin menghancurkan kebersamaan itu di situ? Ya itu harus diedukasi. Maksudnya oke, kita bikin kesepakatan konsensual bahwa kita perform di sini, kita senang-senang, silakan kalian mengeluarkan agresi, mengeluarkan amarah, tapi ya ini hanya sebuah penat aja gitu kan. Ketika ada yang jatuh, bantu ke atas gitu kan. Makanya kita ada ada beberapa lagu lah yang gue coba men-share itu gitu. Ayo kita rangkulan sama-sama, wedding sama-sama. Ikat sepatu kalian kencang, handphone kalian, dompet kalian simpen, hati-hati ada copet combo atau apapun itu. Karena ya mereka harus mempunyai ini sih kalau menurut gue hak yang baik di sebuah festival juga. Tapi ya kita harus sama-sama edukasinya antara itu, antara musisi dan segala macam. Perlakuan itu harus sama, mereka harus sama rata. Thank you banget. Nanti tanggal 21 ya? Ya, tanggal 21. Sip.